Alhamdulillah, kembali di malam Jumat ini kita jumpa dan baru saja kita membaca suratul Yasin. Dalam hidup ini penting untuk senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu amamal amal wal amal tabi'u. Ilmu harus ada di depan amal. Amal ngikut sama ilmu. Banyak nggak orang yang beramal tanpa ilmu? Banyak. Yang repotnya lagi, banyak sekarang orang yang tidak tahu dia tidak tahu, tapi seolah-olah dia sudah tahu. Akhirnya sok tahu. Repot nggak? Contoh, ini kita baca Quran ada ilmunya nggak? Ada. Kaidah ilmunya namanya ilmu tajwid. Ilmu untuk membaguskan, membenarkan agar tepat membaca Al-Quran. Dan ilmu khusus untuk kajian-kajian tafsir ada tersendiri. Hadis ada tersendiri. Ada disiplin-disiplin ilmu tersendiri termasuk untuk membaca Al-Quran. Contoh dalam tempo bacaan. Tempo bacaan Al-Quran ada yang temponya cepat disebut tempo hadar. Ada yang temponya sedang disebut apa? Tadwir. Ada yang temponya lambat disebut apa? Tarkib. Yang tempo sedang tadwir disebut juga mujawwad. Temponya mujawwad. Nah, yang dipentingkan keseragamannya. Ada lagi tempo namanya tahqiq, lambat banget. Itu dipakai kalau lagi cara mengajar. Tempo hadar yang disebut murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Bahkan bisa lebih cepat lagi hadar ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Cepat nggak sembarang cepat, tapi tetap memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Banyak nggak sekarang yang baca Yasinnya cepat, tajwidnya hancur? Banyak nggak? Karena mudah cepat selesai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum bahum ghafilun. Belepetan. Banyak nggak? Tapi kadang suka nyalain orang, ini bid'ah, itu bid'ah, suruh baca Yasin nanti berantakan. Repot nggak? Makanya kita jangan suka nyalain orang, jangan sok pinter, karena kita nih tanpa terasa banyak ilmu yang kita tidak tahu, tapi seolah-olah sudah tahu. Akhirnya kita mempunyai pribadi yang sok. Nih yang perlu kita hindari. Baru hafal 1, 2, 3 jalil sudah sering nyalain orang. Banyak nggak?
Kita harus luas belajar ilmu ini. Boleh baca cepat tapi tetap dalam kaidah ilmu tajwid. Contoh, Yasin, sinnya tetap 6, tapi hitungannya yang cepat ya. Yasin, 6 enggak? Wal Qur'anil Hakim, boleh mat arid sukun, boleh 2, 4, 6 ketuk atau harkat. Inna kalamil mursalin, tetap nunnya ada gunnahnya, betul tidak? Inna kalamil mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Cakep, cepet cakep karena tahu ilmunya. Ya. Banyak juga yang sudah tahu ilmunya tapi nggak sabar, akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Paham nggak? Jadi kalau baca Quran, kalau udah komitmen, kalau sudah tahu gunnah itu didengungkan dimanapun ketemu gunnah, nun tasydid, tetap sudah sampai surah Yasinnya di pertengahan. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي ya kan? Syafa'atuhum syai'an wa la yunkirun. Cepat tapi bertajwid itu punya ilmu. Ya, insyaallah ini santri-santri kita sudah diajarkan. Alhamdulillah. Yang kedua, tempo mujawwad sedang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, ini juga penting buat patokan. Lagu nada harus tunduk kepada kaidah ilmu tajwid, bukan tajwidnya. Hukumnya yang harus ngikut lagu. Ini penting. Jangan keasikan ke bawah lagu, tajwidnya hancur, berantakan. Qul huwallahu ahad. Karena nggak belajar keasikan. Qul huwallahu ahad. Oh, parah. Betul tidak? Lagunya keren. Baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemana nun tasdidnya? Betul tidak? Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya lagu suara, silakan. Itu seni membaca Al-Quran, tapi jangan abaikan hukum bacanya. Rumusnya nada lagu yang kita kenal ada soba, dari mulai bayati, soba, hijaz, tahawan, ros, sika, liharka, harus tunduk pada kaidah ilmu tajwid. Ngimamin sholat silahkan, mau ngiru gaya sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini juga banyak dalam baca Quran itu A, I, U. Kadang ketika berhenti di akhiran I-nya nggak utuh. Saking asiknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Belok nggak? Belok. Harusnya min. I. Ar-Rahmanir Rahim. Belok nggak? Im.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Din, betul-betul jadi. Saya belajar tajwid. Guru saya banyak, nggak satu dua, termasuk Kiai Haji Dr. Muhsin Salim, itu pakar tajwid. Kita berguru tajwid saja banyak gurunya. Jadi karena kadang sudah merasa pintar, sudah merasa benar, akhirnya oh ini yang kurang. Silahkan, lagunya bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Shad bukan sin itu, ihdinas siratal, huruf ta itu. Ini baca Fatihahnya belum benar udah banyak nyalain orang. Ini bid'ah, itu bid'ah, banyak nggak? Ya Allah, kita pun yang sudah pandai nggak boleh nyalain orang. Karena mereka masih proses belajar. Karena kalau sudah tahu ilmu, dia tawadu, dia rendah hati, dia tidak sombong, dia banyak memaklumi. Akhirnya dia mau belajar, jadi luas pikirannya. Kalau mau belajar ilmu, prinsipnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karenanya malaikat waktu disuruh sujud awalnya sempat berat karena menyaksikan kenapa Allah ingin ciptakan manusia. Akhirnya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Baru malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baru mau ikut sujud tunduk perintah Allah. Tapi iblis merasa lebih hebat, merasa lebih senior, merasa aku dari api, dia dari tanah. Anak kemarin saya kan udah luar biasa kepadamu, masa aku harus. Nah, jadi kalau orang yang dari sisi harta, dari sisi ilmu, dari sisi jabatan, dari sisi senioritas, biasa apa dia anak kemarin itu punya jiwa iblis. Itu pengajian apa? Itu salah, itu nggak sadar punya jiwa iblis. Sebab kalau orang yang ngerti dia akan tawadu, akan rendah hati. Ternyata iblis kecelek. Artinya kecelek, dia menyangka bahwasannya api lebih baik daripada tanah. Kenyataannya tanah lebih baik tidak daripada api. Lihat yang tumbuh di tanah apa di api? Pohon-pohonan tumbuh di tanah apa di api? Binatang makan, kita makan. Yang namanya semua nih bangunan adanya di api apa di tanah? Hah? Tuh, udah tadinya merasa hebat dari api, Adam dari tanah. Kenyataannya nggak benar, karena mengklaim dirinya hebat, akhirnya bodoh nggak? Bodoh. Padahal yang hebat tanah. Coba apa yang nggak tumbuh di bumi? Ini apa semua? Ya, api ada manfaatnya, tapi kalah mana dengan tanah? Betul tidak? Tapi api kalau diperlukan saja. Tanah, air keluar dari tanah. Hujan yang turun dan api bisa dipadamkan dengan air. Air dari mana? Baik, balik lagi nih ya. Ada bacaan yang tartil. Ini sih nama tempolar, tartil itu artinya lambat. Jadi ada cepat, ada sedang, ada lambat. Nah, bacaan yang lambat ini yang dipakai oleh para qori dan
Karena bacanya lambat, ketukannya juga lambat. Contoh mat alif disukun kan berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita mau baca 6 yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Bismillahirrahmanirrahim. 6 enggak? Yang lambat Yang nggak tahu ilmunya lagi makmum, imam bacanya cepat, dia sering pakai baca tempo lambat, main nyalain aja. Yang bener yang mana? Karena nggak tahu ilmunya. Jadi kita nggak boleh buru-buru menyalahkan. Kadang kita yang nggak tahu, betul nggak? Imamnya pakai mujawad, pakai yang tadwir, yang sedang. Makmumnya dia sering biasa yang cepat, nggak boleh nyalahkan. Contoh, kalau kita tarawih tuh biasanya pakai yang cepat, ya. Allahumma takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu mau tidak mau ketukannya ketukan cepat, ya. Nah, jadi kalau tartil dia lambat, dan tidak mungkin rasanya kalau ngimami sholat pakai yang lambat, karena imam harus bijaksana. Wah, repot makmumnya, ya. Dia pakai yang boleh cepat, boleh lambat. Sebetulnya ada yang lebih cepat lagi, itu khusus untuk baca kitab. Coba baca. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Orang yang belajar tajwid baca kitabnya juga enak ketika ketemu ayat-ayat Allah. Betul tidak? Nggak seruntulan, karena tahu tajwid ini kudu diterapkan dalam bacaan Al-Quran. Ulama ahli qiraah, ahli tajwid kalau untuk hadis ataupun syair yang lain dia ada mengapa. Tapi kalau baca Quran dia tetap, ya, ceramah tajwidnya bagus, enak. Khatib tajwidnya bagus, enak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oh, enak kan? Jangan sampai udah khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, laqad kana lakum, laqad itu ada dalnya, laqad, betul tidak? Tapi kita nggak boleh menyalahkan, karena memang boleh jadi belum tahu, boleh jadi tidak dibiasakan. Jadi kita tetap harus arif bijaksana, ya. Nah, ada lagi tahqiq, itu lambat sekali dalam rangka untuk proses belajar mengajar. Ini mat wajib loh. Nih contohnya, ulaika ala hudam mir rabbihim, dalam rangka menyontohkan mat wajibnya lama tuh. Wa ulaika humul muflihun. Nah, dalam rangka belajar mengajar, namanya apa? Tahqiq. Dia lambat sekali, tapi bukan untuk praktek, cuma buat teori pengajaran agar yang diajarkan paham, ya. Baik, dengan demikian maka kita penting belajar apapun, betul ilma minal mahdi
ilallah, dituntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Namun ingat, kata Imam Al-Ghazali, ya, rugilah orang yang tiada berilmu, melainkan dia mau belajar. Ingat, rugi orang yang berilmu kalau tidak diamalkan. Rugi juga sudah berilmu, sudah diamalkan, tapi tidak ikhlas. Ikhlas pun bisa diambang kerugian kalau tidak istiqomah. Ya, semoga kita istiqomah dalam terus menuntut ilmu, istiqomah mohon pada Allah bisa mengamalkannya, ikhlas dan istiqomah dalam iman, dalam amal soleh, dalam akhlakul karimah. Ayo sama-sama betul fa'alam annahu la ciri-ciri orang yang hebat, dia merasa selalu belum tahu sehingga ingin mencari tahu. Percayalah, kalau orang sudah merasa tahu, akhirnya tidak lagi mau banyak menuntut ilmu. Padahal Allah berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Andai lautan dijadikan tinta, dedaunan semua berupa lembaran untuk menuliskan tinta yang dibuat pena, ditambah lagi dengan lautan yang ada di dunia ini 2 kali lipat, tulis ilmu-ilmu Allah, walau jida bimislihi madada, yang semisal tadi itu tuh 2 kali lipat lautan yang ada jadi tinta, banyak kan? 2 kali lipat? Enggak. Berarti kalau ada orang yang puas dengan ilmu, salah. Nah, akan tetapi maaf, beribu maaf, yang terpenting ilmu bukan hanya dikoleksi, tapi yang penting diamalkan. Biar dikit, amalkan jadi berkah. Dan tidak boleh saling menyalahkan. Kalau udah saling menyalahkan, biasanya puas dia dengan ilmunya. Ini pun yang paling benar, dia nggak mau belajar lagi. Ini dalilnya, dia nggak lihat dalil yang lain. Orang yang berilmu, di atas ilmu adalah hikmah. Jadi dia akan masuk gerbang hikmah, bukan hanya syariatnya. Dia masuk ke dimensi hakikat, karena dilandas dengan ma'rifatullah. Nah, dia akan hakikat Allah, dan kita prinsipnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuk sama-sama ya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua dari sisimu ya Allah. Jadikan ya Allah segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik wa huwa al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum.